Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mentari Dia. Masih di materi dasar HTML. Kita sudah memasuki part ke-5 dari materi ini. Nah, di part ini kita akan mempelajari tentang format teks. Nah, format teks itu apa sih? Jadi, format teks bisa dibilang merupakan elemen yang didesain untuk menampilkan tipe spesial dari teks. Nah, langsung aja kita lihat ada tag apa aja yang akan kita pelajari di part ini. Oke, di sini ada tag B, tag I, tag U, tag small, tag strong, tag EM, tag sub, tag ins, del, dan mark. Oke, B di sini adalah bold, I ini adalah italic, U-nya adalah underline, EM-nya adalah emphasis, sub-nya adalah subscript, sub-nya adalah subscript, dan ins, insert, del, delete. Oke, kita langsung buka Visual Studio Code-nya. Kita akan mencoba semua tag yang ada di sini di Visual Studio Code. Oke, langsung kita buat filenya. Kita klik File, New File. Oke, sebelum kita mulai, kita save terlebih dahulu. Ctrl S. Nah, kita taruh di folder yang sama ya, seperti latihan-latihan sebelumnya. Save as type-nya saya rubah menjadi all files. Nah, terakhir di sini kita sudah punya latihan 3, berarti part kali ini kita buat menjadi latihan 4. Latihan 4.html. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah berubah menjadi latihan 4.html. Oke, selanjutnya kita ketikkan tag HTML dasarnya dulu ya. Nah, sudah muncul HTML5, enter aja. Metanya dibiarkan saja seperti ini. Oke, ini title-nya boleh kita rubah sesuai dengan judul part kali ini ya. Format text. Oke, kita save atau Ctrl S. Nah, langsung kita coba tag yang tadi ada di PowerPoint. Oke, kita coba tag B. Langsung ketikkan B. Nah, ini udah ada di sini. Enter. Kita tulis dengan tulisan ini adalah teks tebal. Oke, kita save. Nah, kemudian kita buka file yang tadi sudah kita save dan buka di browser. Tadi latihan 4 ya yang kita save. Kita buka. Oke. Yang muncul adalah ini adalah teks tebal. Nah, ini ya tadi ya. Jadi, tag B yang tadi sudah kita coba di Visual Studio Code akan menghasilkan jenis yang seperti ini. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code ya. Kita coba tag yang lainnya. Oke, kita akan coba tag yang kedua. Saya enter aja ke bawah. Saya akan coba tag strong. Di sini saya ketik S, T. Nah, ini udah ada ya. Yang ketiga nih, strong. Enter. Oke. Kita akan tuliskan dalamnya ini adalah teks seperti tag bold. Oke. Kira-kira seperti apa hasilnya? Kita save dulu. Kita lihat di browser kita. Oke nih ya. Kemudian kita refresh. Nah, kok di sini jadi mepet-mepet? Kenapa mepet-mepet? Karena kita tidak menambahkan tag BR. Jadi posisinya akan memanjang terus ke samping. Nah, tapi kalau kita lihat, tag B dengan tag strong ini hasilnya sama. Itu. Coba ya, kita tambahkan BR terlebih dahulu. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, setelah tag penutup B, saya akan menambahkan BR. Sini. Kemudian di save, Ctrl S, balik lagi ke browsernya. Oke, coba kita refresh ya. Oke. Posisinya sudah lebih rapi. Yang ini menggunakan tag B dan yang bawahnya menggunakan tag strong. Oke. Jadi kalau secara visual sama ya. Sama-sama tebal.
Oke, kita lanjut ke tag yang ketiga. Oke, selanjutnya saya mau coba tag I. Langsung ketikkan I, enter. Nah, saya akan menuliskan kalimatnya, ini adalah teks miring. Oke, kita save. Kemudian lihat di browsernya munculnya seperti apa. Kita refresh ya. Oke, munculnya ini adalah teks miring. Jadi bentuknya miring ya. Nah, ini tadi kita belum menambahkan BR, jadinya posisinya terus ke samping. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya untuk menambahkan BR ya. Oke, di sini saya tambahkan BR. Oke, klik save. Balik lagi ke browsernya. Refresh. Oke, sudah rapi. Ini adalah teks miring dengan tag I. Oke, tag yang keempat di format teks, yaitu saya akan mencoba EM. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih menambahkan BR ini? Misal nanti di depan tag yang akan kita tuliskan ini, baru nih yang EM. Boleh, bisa-bisa aja. Oke, kita berarti nuliskannya begini ya, BR dulu, terus habis itu EM, enter. Nah, kita akan tulis kalimatnya, ini adalah teks seperti tag italic. Oke, kita save ya, Ctrl S. Terus kita lihat di web browser kita. Oke, kita refresh. Nah, kita lihat ya. Jadi tag I dengan tag EM atau emphasis, visualnya atau hasilnya sama. Cetak miring. Dan tadi saya menambahkan BR-nya tidak di belakang sini, tapi taruhnya di depan tag EM. Oke, tag kelima yang akan saya tambahkan adalah tag U. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya akan menambahkan BR terlebih dahulu. Line break, terus menambahkan U. Nih ya, udah ada ya. Enter. Kemudian saya copy aja deh yang ini nih. Ini adalah teks, copy, paste di sini. Ini adalah teks garis bawah. Oke, saya save Ctrl S. Coba kita lihat lagi ya di web browsernya hasilnya seperti apa. Kemudian kita refresh. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah teks garis bawah. Ada garis bawah di bawah kalimat ini ya. Nah, ini adalah fungsi dari tag U atau underline. Oke, tag yang selanjutnya atau tag yang keenam yang akan kita coba di format teks ini adalah tag ins. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Oke, ini saya agak scroll. Nah, selanjutnya saya mau tuliskan yang tadi ins ya. Ins. Enter. Saya juga akan kopas dari ini aja kata-katanya. Ini adalah teks seperti tag. Apa kira-kira? Seperti tag apa? Seperti tag underline. Oke, kita tambahkan BR di belakangnya ya. Kemudian kita save atau Ctrl S. Kita lihat di web browsernya. Oke, sekarang kita refresh. Nah ini, loh, kenapa ini posisinya menyamping terus? Coba kita lihat dulu ya. Nah ini kita memberikan BR-nya di belakang ya, bukan di depan. Makanya nggak ngaruh nih. Kalau mau ngasihnya tag BR-nya ini di sini. Boleh nggak sih tag BR-nya depan belakang? Boleh-boleh aja. Oke, kita save ya. Kita balik lagi ke browser kita. Oke, sama ya berarti visualnya atau tampilannya. Oke, kita lanjut ke tag yang selanjutnya yaitu tag small. Kita lihat tampilannya seperti apa. Balik dulu ke Visual Studio Code-nya. Kita tambahkan BR di sini ya. Oke, enter. Terus kita akan buat yang tag small. Nah, ini dia. Tag small. Saya kopas dari kalimat ini. Ini adalah teks.
Oke, di sini saya akan menuliskannya. Ini adalah teks berukuran kecil. Kita save ya. Kita save. Kita balik ke browsernya. Kita refresh. Nah, ini adalah teks berukuran kecil. Tapi di sini nggak terlihat ya, tidak begitu terlihat. Berarti kita harus membandingkan dengan teks yang normal. Oke, ini kita perkecil dulu ukurannya. Ukuran tampilannya. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Sebelum teks small, saya akan menambahkan dengan tag P. Oke, kalimatnya ini adalah teks. Biar kita tahu ya, jadi ketika normal, bentuknya seperti apa, dan ketika menggunakan teks small, bentuknya seperti apa. Kita lihat ya. Oke, di sini saya menambahkan tag P untuk membandingkan ketika kita menggunakan teks small nih. Jadi ada pembandingnya, ini yang normal. Saya tambahkan ini deh, ini adalah teks normal, dan yang bawahnya adalah yang small. Kita save, balik ke browser, kita refresh. Oke. Nih ya, bentuknya lebih kecil daripada yang normal. Oke, ini kenapa jaraknya banyak banget? Coba kita lihat ya di Visual Studio-nya. Oke, ini tadi udah ada BR, terus ditambah pakai P. Oke, ini materi sebelumnya ya. Kenapa P itu jadinya berjarak barisnya. Oke, tadi tuh sudah di teks small, berarti sudah ada 7 tag yang kita coba di format teks materi kali ini. Oke, berarti masih ada 4 tag lagi. Kita coba ya. Ini P-nya saya coba hapus. Oke, kemudian saya menambahkan BR di sini. BR. Oke. Enter. Yang selanjutnya adalah saya akan mencoba tag sub. Oke, saya kopas ininya aja deh. Ini adalah teks, copy, paste, dengan posisi di atas. Oke. Kita Ctrl S atau save. Kita lihat ya di web browsernya, hasilnya seperti apa. Di refresh. Oke. Tapi kalau gini nggak kelihatan ya. Oke, kita buat teks normal dengan menggunakan tag P, dan kemudian dimasukkan dengan tag sub. Kita balik ke Visual Studio Code-nya. Oke, kita cobanya gini, berarti. Tag sub-nya kita cut dulu. Taruhnya di sini deh. Kita paste. Kebanyakan. Oke, saya akan menambahkan tag P di depannya ya. P. Oke, tag penutupnya kita cut aja, taruh di paling belakang. Kemudian kita save. Kita lihat lagi di web browsernya, munculnya seperti apa. Refresh. Oke, nah, teks yang normal dengan teks yang sudah ditambahkan tag sub. Kayak gitu, jadi posisinya adanya di atas. Oke, yang selanjutnya kita akan gunakan tag sub. Nah, posisinya kebalikannya ya, posisinya di bawah. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya dulu. Ini saya kopas aja deh, yang tag P-nya. Oke, tinggal ganti ini jadi B, sub ya. Nah, ini udah ada di sini nih. Nah, di sini juga jadi B, tag sub. Oke, kita save, Ctrl S. Balik lagi ke browsernya, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh. Oke. Oke, sorry tadi tulisannya masih di atas gini ya. Kita ubah dulu deh.
Ini di bawah. Oke, kita save, Ctrl S, balik lagi ke browser. Kita refresh. Oke. Nah, yang ini adalah penggunaan tag, ya, tag subscript. Dan yang ini adalah tag subscript. Bedanya P sama B. Oke. Masih ada dua lagi tag yang akan kita coba, yaitu tag del dan tag mark. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita langsung coba di Visual Studio Code. Oke, kita coba ya. Oke, enter. Saya coba kopas tulisan, ini adalah teks. Nanti kita tambahkan. Ini adalah teks dengan coret tengah. Oke, save. Ctrl S. Kita lihat ya, di browsernya seperti apa. Kita refresh. Hasil dari penggunaan tag del adalah dicoret seperti ini. Oke, yang terakhir yang akan kita coba adalah tag mark. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita coba tag yang terakhir, yaitu tag mark. Oke, ini nggak ada. Tidak terbaca di versi HTML5. Kita pakai ini aja deh, gini berarti. Oke nih ya, baru terlihat. Oke, mark. Kita paste. Ini adalah teks dengan tanda. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oh iya, ini sebelum kita lihat ya, berarti tag yang terakhir yang kita coba hari ini. Kalau bisa, ketika kalian melihat tutorial ini, sekalian kalian coba juga, jadi biar sama-sama paham. Kalau memang ada yang tidak difahami, boleh silakan kalian diskusikan di kolom komentar, biar sama-sama kita belajar. Oke? Kalau ada kesalahan dalam pengetikan ataupun penjelasannya, boleh silakan komentar juga ya. Oke, lanjut kita buka di browsernya. Ini save terlebih dahulu. Oke, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadi punya tanda atau highlight. Ini adalah teks dengan tanda. Nah, ini tadi kita belum menambahkan BR, jadinya teksnya berlanjut seperti ini. Oke. Kita tambahkan dulu kali ya, biar enak dilihat. Tambahkan BR-nya di atasnya aja deh. BR. Oke, kita save. Kita balik ke browsernya. Kita refresh. Oke. Oke, di part 5 ini ada post testnya, jadi setelah ini kita balik ke PowerPoint-nya untuk melihat soal post testnya. Oke, ini adalah soalnya. Untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Soalnya adalah, buatlah seperti gambar di samping dengan menggunakan tag yang sudah dijelaskan pada video. Oke, jadi gini, kalian boleh silakan kerjakan dengan menggunakan tag yang sudah kita pelajari di Visual Studio Code yang sudah kalian install, dan nanti hasilnya adalah seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk tonton video yang sebelum-sebelumnya karena materi kita berkesinambungan satu dengan yang lainnya.